Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Sagita dengan NIM G1D020021. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah artikel dengan judul Image Encryption Using Static Logistic Map atau enkripsi gambar menggunakan peta logistik yang kacau. Artikel ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, prosedur enkripsi gambar yang diusulkan, analisis keamanan, dan kesimpulan. Sebelum masuk ke pendahuluan, artikel ini memuat abstrak yang berisi tentang latar belakang singkat, yaitu algoritma kriptografi berbasis kekacauan dalam beberapa tahun terakhir telah mengusulkan beberapa cara baru yang efisien untuk mengembangkan teknik enkripsi gambar yang aman. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan pendekatan baru untuk memenuhi persyaratan transfer tersebut, yaitu dengan enkripsi gambar berdasarkan peta logistik yang kacau. Selain itu, pada abstrak ini juga terdapat prosedur dan juga hasil dari penelitian, namun akan dibahas lebih rinci pada bagian selanjutnya. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, yaitu dalam beberapa tahun terakhir, karena besarnya aliran gambar digital di seluruh dunia melalui media transmisi, maka penting untuk mengamankannya dari kebocoran. Teknik enkripsi berbasis kekacauan dianggap baik untuk penggunaan praktis karena teknik ini memberikan kombinasi yang baik. Selain itu, karakteristik peta yang kacau telah menarik perhatian para kriptografer untuk mengembangkan algoritma enkripsi yang baru. Sehingga dalam penelitian ini, skema enkripsi gambar baru diusulkan berdasarkan peta logistik yang kacau untuk memenuhi persyaratan transfer gambar yang aman. Selanjutnya ada pengembangan skema sebelumnya, yang antara lain pada tahun 1992, Bourbekis dan Alex Paulus telah mengusulkan skema enkripsi gambar yang memanfaatkan bahasa SCAN untuk mengenkripsi dan mengkompres gambar secara bersamaan. Selanjutnya, Yen dan Guo mengusulkan metode enkripsi yang disebut BRIE berdasarkan peta logistik yang kacau. Terakhir ada Friedrich yang mendemonstrasikan konstruksi teknik enkripsi blok simetris berdasarkan peta Becker standar 2 dimensi. Selanjutnya bagian kedua adalah prosedur enkripsi. Prosedur enkripsi gambar yang diusulkan terdiri dari 8 langkah. Yang pertama adalah proses enkripsi gambar yang diusulkan menggunakan kunci rahasia eksternal dengan panjang 80 bit. Kunci rahasia dibagi menjadi blok masing-masing 8 bit dan disebut sebagai kunci sesi. Langkah kedua adalah untuk mencapai tujuan enkripsi gambar, digunakan dua peta logistik zautik. Langkah tiga, dipilih 3 blok kunci sesi yaitu K4, K5, dan K6, dan diubah menjadi string biner untuk menghitung kondisi awal X0. Langkah 4, peta logistik pertama diulang menggunakan kondisi awal yang diperoleh pada langkah 3, yang menghasilkan urutan 24 bilangan real F1 sampai F24, dan nilai yang dipertimbangkan adalah yang berada dalam interval 0,1 sampai 0,9. Selanjutnya, deret bilangan real diubah menjadi deret bilangan bulat. Langkah kelima adalah dipilih 3 blok kunci sesi yaitu K1, K2, dan K3, dan diubah menjadi string biner untuk menghitung kondisi awal Y0. Langkah 6, dibaca 3 byte berukuran dari file gambar, masing-masing byte mewakili warna RGB atau merah, hijau, dan biru, dan bersama-sama membentuk 1 pixel gambar. Langkah ketujuh, dibagi rentang menjadi 20 interval dan 8 kelompok berbeda. Kemudian ditetapkan berbagai jenis operasi yang sesuai untuk enkripsi gambar berdasarkan hasil peta logistik kedua yang diperoleh dengan mengulangi sekali menggunakan kondisi awal Y0 pada langkah 5. Langkah ini diulangi sebanyak K10 atau yaitu desimal yang setara dengan kunci sesi ke-10. Sampai akhirnya bit enkripsi warna merah, hijau, dan biru ditulis dalam file atau enkripsi pixel tercapai. Langkah 6 dan 7 diulangi untuk 15 pixel berikutnya dari file gambar. Dan langkah terakhir adalah kunci sesi diubah setelah enkripsi blok 16 pixel gambar. Setelah modifikasi kunci rahasia dan dengan mengambil nilai terakhir X dari langkah 4 sebagai syarat awal untuk peta logistik pertama, dihasilkan barisan 24 bilangan real seperti yang dijelaskan pada langkah 4. Lalu langkah 5-7 diulangi hingga seluruh file gambar habis. Di sini terdapat rumus-rumus yang digunakan pada langkah-langkah sebelumnya. Rumus pertama adalah rumus yang digunakan untuk mencari
kunci rahasia yang dimana KI ini adalah karakter alfanumerik dengan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Dan setiap grup yang terdiri dari dua karakter alfanumerik mewakili kunci sesi. Selanjutnya, kunci rahasia dapat direpresentasikan dalam mode ASCII sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, persamaan ketiga dan keempat adalah algoritma peta logistik yang diusulkan, yang dimana tanda minus ini menunjukkan adanya interaksi antara XN, begitu pula dengan YN. Selanjutnya, persamaan kelima adalah persamaan yang digunakan untuk mengubah kode sesi menjadi string biner, di mana KIJ adalah digit biner, yaitu 0 atau 1 dari blok kunci sesi I. Dan persamaan keenam adalah persamaan yang digunakan untuk mencari nilai X01. Dan persamaan ketujuh adalah persamaan yang digunakan untuk mencari X02, sehingga persamaan 6, maksud saya, sehingga diperoleh untuk mencari nilai X0 pada kondisi awal untuk pada peta logistik pertama dihitung sebagai persamaan 8. Selanjutnya, persamaan 9 adalah persamaan yang digunakan untuk mengubah deret bilangan real menjadi deret bilangan bulat, di mana K yaitu dari 1 sampai 24. Persamaan 10 sampai dengan persamaan 13 adalah persamaan yang digunakan seperti persamaan 5 sampai persamaan 8, namun persamaan ini berlaku untuk Y0. Selanjutnya, persamaan 14 adalah persamaan yang digunakan untuk mengubah kunci sesi atau modifikasi kunci sesi dari KI ke K9. Selanjutnya ada analisis keamanan. Analisis ini dilakukan untuk membuktikan bahwa sistem kripto yang diusulkan aman terhadap serangan yang paling umum. Analisis pertama adalah analisis statistik, meliputi analisis histogram dan analisis koefisien korelasi. Analisis histogram tidak ditemukan petunjuk apapun untuk menggunakan serangan statistik pada prosedur enkripsi gambar yang diusulkan. Hal ini sesuai dengan gambar yang kita peroleh. Baik bingkai A merupakan gambar asli dan bingkai B, C, dan D merupakan histogram saluran merah, biru, dan hijau dari gambar asli. Sedangkan bingkai E menunjukkan gambar terenkripsi dari gambar asli menggunakan kunci rahasia A, B, C, D, E, F 0123456789 FF05. Dan bingkai F, G, dan H merupakan histogram saluran merah, biru, dan hijau dari gambar terenkripsi. Jelas bahwa histogram dari gambar terenkripsi cukup seragam dan berbeda secara signifikan dari masing-masing histogram gambar asli. Selanjutnya, analisis koefisien korelasi kita peroleh dari gambar dan tabel 2 di bawah. Diketahui bahwa ada korelasi yang dapat diabaikan antara dua piksel yang berdekatan dalam gambar terenkripsi. Namun, dua piksel pada gambar asli sangat berkorelasi. Pada bingkai A dan B menggambarkan distribusi dua piksel yang berdekatan secara horizontal dalam gambar asli dan terenkripsi. Begitu pula dengan bingkai C dan D yang menggambarkannya secara vertikal. Bingkai A dan C dikatakan berdistribusi normal. Dan tabel 2 memberikan koefisien korelasi untuk gambar asli dan terenkripsi pada gambar sebelumnya. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Prosedur enkripsi gambar yang ideal harus peka terhadap perubahan bit tunggal kunci rahasia, yaitu dengan menghasilkan gambar terenkripsi yang berbeda. NVCR mengukur persentase jumlah piksel yang berbeda antara dua gambar. NVCR untuk sebagian besar gambar menunjukkan bahwa lebih dari 99% skema enkripsi sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada teks biasa, di mana NVCR didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut, yang di mana W dan H adalah besar dan tinggi gambar terenkripsi. Selanjutnya adalah analisis ruang kunci. Untuk penyediaan gambar yang aman, ruang kunci harus cukup besar agar serangan brute force tidak dapat dilakukan. Sifar gambar yang diusulkan memiliki 2 pangkat 80 atau setara dengan 1,20893 kali 10 pangkat 24 kombinasi kunci rahasia yang berbeda.
Dengan memperkecil interval, dapat diperoleh kunci yang lebih panjang untuk enkripsi gambar dalam sifar gambar yang diusulkan dan dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam algoritma dengan melakukan sedikit modifikasi. Analisis terakhir adalah analisis waktu. Kecepatan dari algoritma merupakan aspek penting untuk algoritma enkripsi yang baik. Pada tabel 5 telah ditunjukkan kecepatan penyandian rata-rata dari beberapa gambar berwarna dengan ukuran berbeda. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar piksel gambar, maka rata-rata waktu enkripsi semakin lama. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Cara baru skema enkripsi diusulkan dengan memanfaatkan dua peta logistik kacau dan kunci eksternal 80 bit. Kondisi awal untuk kedua peta logistik diturunkan menggunakan kunci rahasia eksternal dengan memberikan bobot pada bit-bitnya sesuai dengan posisi di dalam kunci. Dilakukan modifikasi terhadap kunci rahasia setelah mengenkripsi blok gambar 16 piksel untuk membuat sifar lebih kuat terhadap serangan. Setelah dilakukan berbagai analisis, meliputi analisis statistik, sensitivitas kunci, dan analisis ruang kunci, dapat disimpulkan metode yang diusulkan diharapkan berguna untuk aplikasi enkripsi dan transmisi gambar nyata. Di sini terdapat beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.